SMPN 3 Ngrayun beralamat di Jalan Raya Desa Cepoko, Ngrayun Ponorogo, menempati lahan seluas 4.432 meter persegi, dengan 8 rombongan belajar terdiri dari 208 peserta didik. Tahun pelajaran 2024-2025, SMPN 3 Ngrayun sudah melaksanakan kurikulum Merdeka tahun ketiga, juga dianugerahi Sekolah Adiwiyata Kabupaten, tahun 2024. Kepemimpinan instruksional, yang visioner mengacu pada visi misi satuan pendidikan secara konsisten, termasuk mengkomunikasikan visi misi kepada warga satuan pendidikan, sehingga perencanaan praktik dan asesmen pembelajaran berorientasi peningkatan hasil belajar peserta didik melalui dukungan program yang memadai, berdampak pada membudayanya guru melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran, naik 6,32 dari 49,87 di tahun 2024 menjadi 56,19. Sementara pada subindikator yang perlu ditingkatkan adalah metode pembelajaran dalam memberikan instruksi yang adaptif, panduan guru, aktivitas interaktif turun 0,67 dari 54,64 menjadi 53,97 pada tahun 2024. Peningkatan kompetensi GTK, kebijakan program, dan penganggaran yang mengimplementasikan pengetahuan tentang metode pembelajaran interaktif untuk memperbaiki proses pembelajaran menjadi skala prioritas program tahun 2024. Para guru terus meningkatkan kompetensinya baik secara mandiri maupun belajar bersama melalui kegiatan workshop yang difasilitasi oleh sekolah pada akhir bulan Agustus 2024 yang lalu. Upaya terus dilakukan untuk menggali kreativitas dalam mewujudkan pembelajaran menyenangkan, terutama dalam membuat metode pembelajaran yang sungguh-sungguh bisa dirasakan oleh peserta didik. Puncaknya, sekolah berhasil menemukan pembelajaran yang kontekstual, yang membahagiakan sehingga guru dan siswa merayakan pembelajaran di kelas dan sekolah setiap hari. Kembali ke kebun belajar sekolah sebagai upaya mengoptimalkan pembelajaran kolaborasi berbasis alam, kami munculkan sebagai program inovasi sekolah tahun 2024. Kembali ke kebun sekolah merupakan pembelajaran kontekstual yang terinspirasi dari lingkungan alam sekitar sekolah yang kaya akan sumber belajar berbasis alam, yang awalnya sebagai kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada tema kearifan lokal. Sebagai wahana maupun objek dalam pembelajaran dengan berkebun tersebut akan menjadikan sumber belajar yang dekat dengan kehidupan anak dan mengenalkan proses berkebun untuk memenuhi kebutuhan sayuran yang semuanya tahap dan prosesnya sangat syarat dengan ilmu pengetahuan. Peserta didik mayoritas berasal dari keluarga petani dan peternak yang suka makan sayur kangkung dan sawi tetapi hampir tidak mengenal kebiasaan menanam yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Berdasarkan analisis rapor pendidikan tingkat kualitas interaksi antara guru, peserta didik, dan materi pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran masih rendah. Oleh karena itu, kepala sekolah bersama guru melakukan diskusi, refleksi, maka disepakati untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui metode pembelajaran yang kontekstual kolaboratif relevan dengan karakteristik lingkungan. Kepala sekolah mensosialisasikan tentang berkebun di sekolah. Guru mata pelajaran mengidentifikasi kompetensi dan konten dari setiap tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam satu semester ganjil. Mengembangkan alur tujuan pembelajaran yang memungkinkan dan memiliki relevansi dengan mata pelajaran lain untuk dikolaborasikan dengan menggunakan metode pembelajaran CTL dengan diferensiasi produk. Setelah melalui proses identifikasi dan analisis, maka dapat disimpulkan tujuan pembelajaran yang bisa dikolaborasikan adalah IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Pengalaman berkebun akan menumbuhkan kemampuan dalam memahami proses pertumbuhan tanaman, mulai dari biji hingga menjadi tumbuhan dewasa sampai bisa dipanen, khususnya tanaman kangkung dan sawi. Peserta didik juga memahami bahwa pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu baik itu internal maupun eksternal. Kompetensi tersebut sesuai dengan tujuan yang ada dalam IPA, pada materi pertumbuhan dan perkembangan, subbab 1, 3 pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Peserta didik diminta untuk menentukan satu faktor eksternal, sebagai variabel bebas. Peserta didik bisa memilih faktor eksternal apa saja, pupuk, penyiraman dan lain-lain, untuk mengetahui perbandingan pertumbuhan dari masing-masing tanaman. Kangkung yang tidak dipupuk. Yang tidak dipupuk sepanjang 5,6 meter. Guru memberikan umpan balik mengenai data yang diberikan tentang pengaruh pemberian pupuk pada pertumbuhan tanaman, yang hasilnya akan dapat dibuktikan pada pertemuan berikutnya, 1 minggu ke depan.
Melalui proses berkebun, peserta didik melakukan penelitian sederhana untuk menemukan jawaban dari masalah-masalah sosial dan kaitannya dengan ekonomi serta lingkungan. Silakan dibentuk Melakukan kelompok. aksi nyata yang relevan di 1, 2, lingkungan 3. sekitar dalam perspektif 1, 2. global. Satu kelompok. Ini kertas. Silakan nanti kalian cari di Google. Kualitas tanaman lebih baik. Hemat biaya 5 Pak ini. 4. 4. Wah, Implementasi pembelajaran bahasa Indonesia. Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, guru mengajak peserta didik ke kebun sekolah untuk mengamati kembali langkah-langkah berkebun, untuk ditulis menggunakan teks prosedur yang benar, agar mudah dipahami dan diikuti atau dilakukan bagi pembaca. ya. Ada pertanyaan? Bu, Ya. Apa, Han? apakah harus kalimat perintah? Ya. Jadi karena dalam teks prosedur ciri kebahasaannya adalah menggunakan kalimat Mempresentasikan pengetahuan dalam pengalaman belajar di berkebun, berdasarkan tujuan pembelajaran yang direncanakan, dengan berbagai media, seperti vlog, infografis, makalah dan lain sebagainya. Kembali ke kebun belajar sekolah tidak sekedar program bercocok tanam. Program kebun sekolah akan memerdekakan proses berpikir dan bertindak pada ranah akademis dan bertanggung jawab secara moral. Program ini menanamkan keterampilan sosial yang penting yang akan mereka bawa seumur hidup, mulai dari bertanggung jawab, komunikasi, kerja tim, serta kepemimpinan. Dampak dari program kembali ke kebun belajar sekolah dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Pembelajaran kontekstual yang berbasis alam dengan memberikan banyak pilihan belajar membuat peserta didik bersemangat dalam mengikuti setiap proses pembelajaran. Yang kedua, guru mampu menghadirkan pembelajaran konkret sehingga pengetahuan dapat lebih mudah dipahami peserta didik. Sedangkan yang ketiga, dampak yang dirasakan dari kebun belajar sekolah ini adalah motivasi belajar peserta didik terjadi peningkatan. Ini dapat terlihat dari antusiasme anak ketika menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dari Bapak Ibu guru. Yang keempat, proses berpikir kritis dapat dirasakan peserta didik secara natural. Yang kelima, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan memerdekakan sudah mulai dirasakan peserta didik. Ini bisa dilihat dari hasil testimoni dan refleksi pembelajaran yang dibuat peserta didik. Yang keenam, peserta didik pun senang belajar karena memahami proses belajarnya. Terlebih saat panen sayuran nanti, mereka akan bersama-sama warga sekolah untuk memanen hasil kebunnya. Meskipun metode pembelajaran ini belum diterapkan secara menyeluruh ke semua kelas, kami optimis lingkungan belajar yang tercipta tersebut akan mampu mendorong terwujudnya sebuah perubahan pada kualitas pembelajaran di SMP Negeri 3 Ngerayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Widianing Tias dari kelas 9B. Menurut saya, pembelajaran di kebun langsung lebih menyenangkan dan mudah dipahami bagi saya. Selain itu, saya juga bisa melatih sikap kerjasama dan melihat kepedulian teman-teman saya ketika berkelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilhami Badroles, saya dari kelas 9C. Menurut saya, pembelajaran di alam lebih mudah karena pembelajaran yang kita peroleh dari dalam kelas bisa dipraktekkan. Kegiatan semacam ini dapat memupuk jiwa gotong royong dan kerjasama antar teman.